Penerapan motor listrik sederhana pada eskalator dengan prinsip gaya Lorentz. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A TPB 3 yang beranggotakan Adelia Feni Safira dengan NIM 121270054 dari Prodi Kimia, Ardi Zulfa Fadilah dengan NIM 121290042 dari Prodi SAP, Nurul Darmayanti dengan NIM 121270045 dari Prodi Kimia, Riki Muhammad dengan NIM 121110019 dari Prodi Fisika. Selanjutnya, Imin Rohimin dengan NIM 121290041 dari Prodi SAP, Muhammad Lutfi Raihanabil dengan NIM 121290043 dari SAP. Kemudian, Maria Yolanda BR Linggo dengan NIM 121270046 dari Prodi Kimia. Motor listrik sederhana adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi tersebut dapat berupa putaran yang terjadi pada motor listrik. Menurut sumber tegangan yang digunakan, motor listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motor listrik AC dan motor listrik DC. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari motor listrik. Motor listrik sederhana ini terdiri dari sebuah kumparan yang dipasang dalam daerah yang mengandung medan magnet yang berasal dari sebuah magnet silindris di bawah kumparan. Materi selanjutnya yaitu cara kerja motor listrik. Yang pertama, arus listrik pada medan magnet akan memberikan gaya. Kedua, jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop yaitu pada sudut kanan medan magnet akan mendapatkan gaya pada arah berlawanan. Ketiga, pasangan gaya menghasilkan tenaga putar untuk memutar kumparan. Yang keempat, motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam. Dan medan magnet yang dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut dengan kumparan medan. Selanjutnya yaitu sejarah gaya Lorentz. Hendrik Atom Lorentz lahir pada tahun 1853 dan wafat pada tahun 1928. Hendrik Atom Lorentz ialah fisikawan Belanda yang memenangkan penghargaan. Pada tahun 1878, Lorentz meneruskan pekerjaannya untuk menyederhanakan teori Maxwell dan memperkenalkan gagasan bahwa medan elektromagnetik ditimbulkan oleh muatan listrik pada tingkat atom. Teori ini kini dikenal sebagai teori Enter-Lorentz atau LLT. Lorentz juga menentukan gaya magnet yang terjadi pada penghantar arus listrik dan berada dalam medan magnet atau biasa disebut dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah gaya Lorentz F selalu tegak lurus terhadap kuat arus I dan medan magnet B. Kedudukan gaya Lorentz sendiri juga menyesuaikan dengan tempatnya menjalarkan muatan listrik. Seperti yang kita ketahui bahwa gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Untuk rumus gaya Lorentz sendiri yaitu gaya Lorentz sama dengan medan magnet dikali dengan kuat arus listrik dikali dengan panjang kawat berarus listrik yang masuk ke dalam medan magnet dan dikali sin theta, yaitu besar sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Hubungan antara motor listrik dan gaya Lorentz. Bagaimana hubungannya? Hubungan antara motor listrik dan gaya Lorentz adalah prinsip gaya Lorentz yang diterapkan pada motor listrik, yaitu ketika gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnetik. Kemudian dialiri arus listrik hingga gaya Lorentz yang dihasilkan kumparan mengakibatkan gerak memutar. Motor adalah salah satu transportasi vertikal berupa konveyor untuk mengangkut orang yang terdiri dari tangga terpisah yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti jalur yang berupa rel atau rantai yang digerakkan oleh motor. Prinsip kerja eskalator secara sederhana. Tangga dan handrail digerakkan oleh semua motor listrik. Mekanisme berputarnya menggunakan batang utama shaft 4 yang digerakkan oleh driving equipment melalui rantai penggerak.
Sprocket penggerak handrail dan tangga menggunakan rantai yang terpasang secara terpisah. Mesin eskalator akan bekerja menggelar gear yang diposisikan di bagian atas dari eskalator. Selanjutnya, gear ini akan membuat sepasang rantai yang terhubung di sepanjang anak-anak tangga eskalator bergerak. Berikut adalah cara kerja eskalator. Yang pertama, pendaratan. Floor plate rata dengan lantai akhir dan diberi engsel atau dapat dilepaskan untuk jalan ke ruang mesin yang berada di bawah floor plates. Complete adalah bagian antara floor plate yang statis dan anak tangga bergerak. Lalu yang kedua, landasan penopang atau truss. Landasan penopang adalah struktur mekanis yang menjembatani ruang antara pendaratan bawah dan atas. Dan yang ketiga, lintasan. Sistem lintasan dibangun di dalam landasan penopang untuk mengantarkan rantai anak tangga, yang menarik anak tangga melalui loop tidak berujung. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan alat eskalator. Untuk kelebihannya, yang pertama, bahan dan alat yang digunakan mudah ditemukan. Yang kedua, alat eskalator dapat dijalankan atau digerakkan dengan mudah karena bersumber dari arus listrik yang ramah akan lingkungan. Untuk kelemahannya yaitu yang pertama, eskalator tidak akan berfungsi jika sumber daya yang digunakan sudah habis. Yang kedua, karena eskalator terbuat dari bahan seperti kardus bekas, maka eskalator tidak dapat bertahan lama atau kokoh. Contohnya, jika kardus terkena air, maka kardus akan basah sehingga tidak dapat digunakan lagi. Penerapan eskalator di kehidupan sehari-hari. Contoh alat yang banyak kita jumpai adalah eskalator, yang biasanya berada di mal atau swalayan tempat berbelanja, di mana eskalator sendiri merupakan tangga berjalan yang terdiri dari pijakan-pijakan yang berputar secara terus-menerus. Perbandingan tangga mal biasa dengan eskalator adalah alat ini digerakkan oleh motor listrik yang dapat mengangkut orang dari bawah ke atas. Dengan eskalator ini, orang-orang tidak merasa lelah, lebih cepat, dan memudahkan dalam membawa barang dibandingkan dengan tangga pada biasanya. Kelemahan eskalator di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemeliharaan alat eskalator yang sangat sulit. Kedua, resiko yang bahaya untuk anak-anak. Yang ketiga, ketika mati lampu atau listrik padam, alat eskalator tidak dapat berfungsi karena eskalator tersusun oleh komponen yang dialiri oleh arus listrik. Yang keempat, biaya pembuatan yang cukup mahal. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu baterai, selotip, magnet, kawat tembaga, peniti, gunting, pena, karet, dan amplas. Dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lilitan kawat tembaga, maka akan semakin kuat medan magnetnya, sehingga akan menghasilkan tarikan yang lebih kuat. Berikut ini adalah alat dan bahannya. Pertama, kardus yang membentuk lingkaran dilem dengan paralon. Jika sudah dilem keduanya, lalu masukkan besi ke dalam lubang yang ada di dalam kardus. Lalu direkatkan lagi menggunakan lem. Kemudian, lubangi kardus yang berukuran 25 x 25 cm. Setelah itu, rekatkan kardus yang berukuran 17 x 5 cm ke kardus tersebut. Kemudian rangkai dengan pipa yang tadi kita buat. Kemudian sisi yang lainnya direkatkan dengan lem tembak. Landasannya kita menggunakan ban bekas.
disambungkan dengan lem. Untuk alasnya kita menggunakan kardus yang berukuran 23 x 13 cm. Lalu dirikan landasan yang tadi kita buat dengan cara seperti ini. Rangkaian listrik ke alat yang tadi. Tempelkan kardus ke alas ban. Perbedaan alat versi lama dan versi baru yaitu perbedaannya, jika alat versi terbaru, arus listrik yang dihasilkan mampu memberikan gaya. Setiap motor terdiri dari beberapa loop pada bagian dinamonya, serta adanya pasangan gaya untuk memutar. Sumber daya dari baterai yang dipakai juga menghasilkan arus dan tegangan yang besar jika dibandingkan dengan versi sebelumnya.